aku akan sedikit sharing kenapa aku bisa tiba-tiba kayak melayani gitu. Terus kemudian bisa, aku memang sudah melayani dari dulu ya guys, dari kecil karena keluargaku Kristen banget ya. Kalian pasti tahu kalau keluarga Kristen banget biasanya papa mamanya pemimpin gereja atau apa, dan aku juga termasuk jadi harus kayak kayak WL, terus singer gitu deh, yang sebenarnya dulu aku nggak tahu esensi pelayanan tuh apa, aku tidak mengerti pelayanan itu seperti apa. Nah, dan akhirnya balik lagi sini, pelayanan di sosial media aku mulai tuh dari ini guys, aku ikut satu camp di gereja aku. Nah kemudian di camp itu aku bukan dinubuatin sih, kayak dikasih tahu sama seseorang, Kes, Tuhan pengen bawa kamu lebih besar lagi, tapi ada tapinya gitu ya. Jadi ada janjinya Tuhan tapi ada tapinya gitu. Tapi yang pertama adalah taat dan setia, dan yang kedua adalah jaga kekudusan hati. Oke. Ya sebagai kita kalau misalnya ikut camp-camp terus diomongin orang, kemudian ini ya kita oke-oke aja gitu. Ternyata nggak 1-2 kali aku kayak gitu. Jadi aku benar-benar ngerasain banget, tiba-tiba banyak banget orang ngomong kayak gitu ke aku. Ada sekitar 4 orang. Jadi ketika aku habis dari camp itu, terus habis itu di pemimpin gereja aku, terus pemuridnya aku, dan yang terakhir adalah ada namanya commercial blessing, kalau kalian tahu. Dia juga ngomong hal yang sama, dan ngomongnya sama loh, Tuhan mau bawa kamu lebih besar, tetapi kamu harus taat dan setia, dan kamu harus jaga kekudusan hati. Nah, karena berulang-ulang kali, nah itu bisa di next video. Karena berulang-ulang, bingung dong, sebagai manusia bingung banget, dan sih orang bisa diomongin kayak gitu tiba-tiba, padahal aku nggak pernah kepikir untuk kayak gitu. Nah, boleh next lagi Tio. Nah ini dia, ini momen dimana aku benar-benar terjun di sosial media. Pertama kali aku terjun di sosial media. Jadi aku tiba-tiba Tuhan taruh gitu lagu kayak Doa Kami, yang semua orang aku rasa ketika 17 Agustus menyanyikan lagu itu, dan semua orang juga cover lagu itu gitu ya. Tapi nggak tahu Tuhan bawa aku aja kayak kasih tahu, nih nyanyiin lagu ini, yang bagi bangsa ini kami berdiri. Nah, sebenarnya banyak pertimbangan ketika Tuhan ngomong kayak gitu, kayak naruh itu di hati aku, nyanyi nih lagu ini gitu. Yang pertama, aku nggak terlalu deket sama Tuhan. Nah, aku balik lagi ya, tadi aku bilang aku anak pemimpin gereja dan lain-lain, tapi aku merasa pelayanan itu sekedar rutinitas, dan aku juga merasa hidup aku nggak begitu deket banget sama Tuhan. Ya doa makan, doa tidur, selesai gitu. Tapi kayak kok tiba-tiba Tuhan bisa ngasih aku lagu ini gitu. Yang kedua, aku insecure banget. Aku merasa banget bahwa suaraku itu pas-pasan, gitarku pas-pasan, semua yang ada dalam hidup itu sangat-sangat pas-pasan banget. Jadi aku bisa bilang bahwa aduh, kayaknya gue nggak mungkin gitu loh, gue nggak mungkin nyanyikan lagu ini dan posting di sosial media aku, buat apa gitu, nggak ada tujuannya, dan bahkan yang lihat juga teman-teman aku doang gitu. Nah yang ketiga, aku malas banget dikatain alim. Kalian udah kebayang kan, ketika aku dikatain alim, semakin aku bikin konten-konten rohani, aku akan semakin bakal dikatain alim gitu. Jadi kebayang kan, ketika aku udah bilang alim, bikin konten rohani, ya makin alim, itu kan nggak mau gitu. Tapi respon aku tuh aku inget, jadi aku karena ada 4 orang yang udah ngomong hal yang sama, aku inget bahwa oh iya, gue harus taat gitu. Nah, boleh lanjut Tio. Nah akhirnya ini guys, nih kalau kalian pernah lihat postingan aku dari dulu, ngikutin aku dari dulu, ini postingan aku ketika aku menyanyi lagu rohani. Aku tutup pakai kameranya, aku tutup pakai tangan atau aku taruh di lantainya itu jadi hitam, dan ada suara aku doang. Nah yang ini kalian bisa lihat juga di tanggalnya, aku nggak bohong ya guys, ini benar-benar murni dari hidup aku. 17 Agustus 2018 aku belajar taat sama Tuhan. Aku ikutin tuh maunya Tuhan. Oke Tuhan kasih lagu ini, aku nyanyiin deh.